Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Yesus. Jumpa lagi kita di dalam program MDT hari ini. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan. Tak ada sebagaimana kita ada hari ini. Mari sebelum kita mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terpujilah Engkau, ya Allah. Allah yang besar, Allah yang mengasihi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, hari lepas hari, Kau tuntun kami, Engkau bimbing kami melalui kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami harus berjalan di tengah-tengah dunia ini, bahkan di tengah-tengah pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Biar sekali lagi firman-Mu berbicara dan meneguhkan hati setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Yesus, mari bersama kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8-9. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, sehingga jangan ada seorang pun yang dapat memegahkan diri. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Yesus, tema kita hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, apa arti anugerah? Kata ini sering kita ucapkan dan kita pahami bahwa anugerah berarti kasih dan kemurahan hati Allah. Manusia tidak layak menerimanya. Manusia tidak pantas menerimanya. Namun diberikan secara cuma-cuma dan tanpa syarat. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, jika hidup ini adalah anugerah Tuhan, bagaimana kita meresponi anugerah Tuhan? Dari bacaan firman Tuhan, kita belajar saudara. Yang pertama, mari kita sadari bahwa hanya pemberian Allah, kemurahan Allah, kita diselamatkan. Jadi yang pertama, mari kita sadari dulu siapa kita, status kita di hadapan Allah. Pemberian Allah, kemurahan Allah, kita boleh menerima anugerahnya. Saudara yang dikasihi Yesus, sejak kita dilahirkan di dalam masa pertumbuhan melalui bimbingan orang tua, seorang bayi itu punya andil bagaimana dia harus belajar, berjuang, mulai dari tengkurap, belajar berdiri, belajar berjalan, dan banyak hal yang harus dilakukan oleh seorang bayi sebagaimana mestinya. Bayi itu diajar bagaimana ia berusaha mengalami pertumbuhan yang semestinya. Jika ada yang kurang, maka orang tuanya akan berusaha bagaimanapun caranya anaknya bisa bertumbuh normal. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, secara fisik manusia dapat terus berusaha bagaimana mendapatkan apa yang dia inginkan. Berusaha terus dan terus berusaha. Secara rohani saudara, kita pun manusia. Kita sadar bahwa
Kita sebagai manusia membutuhkan keselamatan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Maka demi mendapatkan keselamatan, pertolongan, maka kita pun terus berusaha melakukan semua hal yang baik, semua hal yang benar di dalam dunia yang harusnya dan pantas untuk kita lakukan. Manusia terus mengusahakan bagaimana hidupnya diterima, diselamatkan, ditolong, dan dijaga oleh Tuhan. Tentu ini pun dilakukan di dalam konsep pemahaman dan kepercayaan yang dianut masing-masing. Tetapi saudara yang dikasih oleh Yesus, mari kita bercermin dari kebenaran firman Tuhan. Alkitab menjelaskan bahwa anugerah itu diberikan, itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita. Sekali lagi saudara, anugerah itu diberikan bukan hasil usaha kita ataupun hasil pekerjaan kita. Arti ayat ini mau mengingatkan bahwa sehebat apapun manusia berusaha dalam hidupnya, sekuat apapun manusia berjuang untuk mendapatkan anugerah Tuhan, manusia tidak akan mampu mendapatkan apa yang disebut anugerah. Saudara, ini yang harus kita sadar. Sekuat, sehebat, power kita bagaimanapun besar dalam dunia ini, kita tidak bisa mendapatkannya tanpa anugerah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, mengapa segala kekuatan dan segala usaha yang diupayakan manusia mendapatkan anugerah itu tidak bisa diterima dan dialami? Saudara, jelas firman Tuhan mau mengingatkan kita. Karena sesungguhnya manusia itu terbelenggu karena dosa. Belenggu dosa, membelenggu manusia, mengikat manusia. Dan manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jika dirinya tidak bisa diselamatkan, bagaimana dia bisa membantu orang lain untuk menyelamatkan orang? Saudara yang dikasihi oleh Yesus, usaha perbuatan baik, perbuatan amal, bahkan usaha mau hidup suci sekalipun, manusia tidak akan pernah bisa mengalami anugerah Allah. Bagaimana mau hidup suci jika manusia itu sendiri terbelenggu oleh dosa, terikat oleh dosa? Anugerah keselamatan itu hanya bisa diselesaikan oleh Allah dalam karya penebusan Kristus Yesus. Sekali lagi saudara, anugerah keselamatan itu hanya bisa diselesaikan oleh Allah dalam karya penebusan Kristus Yesus. Hanya melalui Kristuslah kita menerima pengampunan, kita memperoleh keselamatan. Anugerah keselamatan adalah pemberian Allah yang cuma-cuma. Kau dan saya yang seharusnya dihukum, menerima ganjaran karena dosa, tetapi Kristus mau menanggungnya. Darahnya tertumpah supaya kita mendapatkan dan mengalami anugerah. Saudara yang dikasih oleh Yesus, dari pemahaman ini, mari yang pertama kita sadar siapa kita dan apa yang Yesus kerjakan, karyakan bagi hidup kita. Anugerah keselamatan, bebaskan kita, menyelamatkan hidup kita. Yang kedua, saudara, kita bukan hanya sampai disadar saja, tetapi yang kedua, saudara, mari kita jangan sia-siakan. Hiduplah dalam anugerah Tuhan.
Anugerah sudah diberikan. Karena itu jangan sia-siakan. Mari kita hidup di dalam anugerah. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 firman Tuhan berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai. Saudara yang dikasih oleh Yesus, ayat ini jelas mengingatkan kita. Kita ada sebagaimana kita ada. Itu karena kasih karunia. Jika demikian, saudara, apakah yang bisa kita banggakan di dalam hidup ini? Apa yang namanya hidup? Anugerah Tuhan. Apa yang namanya kesehatan, kekuatan? Itu pun anugerah. Apa yang namanya pekerjaan, keluarga? Itu pun anugerah. Bahkan apapun yang masih melekat di dalam hidup kita, kita dianugerahkan, kita diberikan apa yang masih bisa kita nikmati, bahkan nafas sekalipun, itu pun semua karena anugerah. Saudara yang dikasih oleh Yesus, sekeras apapun dan sekuat apapun, sekeras apapun hasil usaha kita, berusaha mencapai dalam pencapaian kita dalam dunia ini, ingatlah, apapun yang kita miliki, usaha dan semua pencapaian itu karena anugerah. Saudara yang dikasih oleh Yesus, segala anugerah Tuhan diberikan buat hidup kita. Ingat, semuanya itu ada tujuannya. Ada tujuannya, yaitu bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan. Bukan hanya kita sampai di bersyukur saja dan menjadi orang yang pasif. Orang yang hanya numpang hidup saja dalam dunia ini dan menikmati anugerah Tuhan. Tidak, saudara. Kita jangan jadi orang yang pasif dan seperti orang yang hanya numpang hidup saja dalam dunia ini menikmati anugerah Tuhan. Tidak. Tetapi justru sebaliknya. Ingatlah, kita dipanggil mengerjakan apa yang menjadi panggilan hidup kita di bumi ini, di dunia yang gelap. Saudara yang dikasih oleh Yesus, mari sadari hidup ini semua karena anugerah Tuhan. Biarlah sungguh kesadaran ini tidak membuat kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Tetapi mari kita bangkit. Mari kita meresponi anugerah Tuhan dengan hidup bagi Tuhan. Dengan hidup takut akan Tuhan. Dengan hidup bagaimana kita bersama melayani Tuhan. Sekalipun dalam panggilan kita, tentu ada banyak pergumulan dan tentang. Tetapi ingatlah, di dalam pergumulan pun tetap ada anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan sudah dicurahkan bagi kita. Kita tidak pantas, kita tidak layak, tapi Dia berikan buat kita. Karena Dia mengasihi. Saudara, biar sungguh firman Tuhan mengingatkan kita. Mari, setiap waktu, setiap saat, sepanjang hidup kita, kita ingat. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh diselamatkan. Belenggu dosa, belenggu kegelapan, tidak mengikat kami lagi. Kami sudah dibenangkan
lewat kematian dan kebangkitan. Terima kasih ya Tuhan. Bantu setiap kami. Bagaimana hari lepas hari kami hidup di dalam anugerah Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada. Dalam seluruh kelemahan dan dalam pergumulan yang ada. Tuhan kuatkan. Ingatkan umat-Mu bahwa ada anugerah di dalam kelemahan. Bahwa ada anugerah yang akan terus menguatkan umat-Mu melewati setiap pergumulan yang ada. Sehingga sungguh Tuhan, semuanya mendorong kami, menyadarkan kami, umat-Mu, untuk kami terus boleh bersandar, berharap hanya kepadamu. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.